Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Ustazah Google yang dirahmati Allah. Pemirsa, ada sebuah kisah pertemuan antara iblis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk lebih taat kepada Allah. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang malaikat menemui iblis agar menghadap baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disuka maupun yang dibencinya. Hal ini dimaksudkan untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagai peringatan dan perisai umat manusia. Kemudian malaikat itu pun mendatangi iblis dan berkata, "Hai iblis, engkau diperintah Allah untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukalah semua rahasiamu dan jawablah setiap pertanyaan Rasulullah dengan jujur. Jika engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu serta disiksa dengan azab yang amat pedih." Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segera ia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyamar sebagai orang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai yang panjangnya seperti ekor lembu. Iblis pun memberi salam sampai 3 kali salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak juga menjawabnya. Maka iblis berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka jawab Nabi dengan marah, "Hai musuh Allah, kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu. Jangan kau coba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihi salam sehingga beliau keluar dari surga. Kau hasut Kabil sehingga ia tega membunuh Habil yang masih saudaranya sendiri. Ketika sedang sujud dalam sembahyang kau tiup Nabi Ayub alaihi salam dengan asap beracun sehingga beliau sengsara untuk beberapa lama. Kisah Nabi Daud alaihi salam dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya, dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi aku diharamkan Allah menjawab salammu. Aku mengenalmu dengan baik wahai iblis, raja segala iblis. Apa tujuanmu menemuiku?" Jawab iblis, "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah. Engkau dapat mengenaliku karena engkau adalah Khatamul Anbiya. Aku datang atas perintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga akhir zaman nanti. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Aku tidak berani menyembunyikannya." Kemudian iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta barang sepatah pun niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu." Ketika mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Inilah kesempatanku untuk menyiasati segala perbuatannya agar didengar seluruh sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai seluruh umatku." Nabi bertanya, "Hai iblis, siapakah musuh besarmu?" Jawab iblis, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara musuh-musuhku di muka bumi ini." Kemudian Nabi pun memandang muka iblis dan iblis pun gemetar karena ketakutan. Sambung iblis, "Ya Khatamul Anbiya, aku dapat merubah diriku seperti manusia, binatang dan lain-lain hingga rupa dan suara pun tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Andaikan aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Aku cabut niat anak Adam supaya menjadi kafir karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu juga aku berusaha menarik mereka kepada kekafiran, murtad atau munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam dari jalan yang benar menuju jalan yang sesat supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku." Nabi bertanya lagi, "Hai iblis, apa yang kau perbuat terhadap makhluk Allah?" Jawab iblis, "Adalah satu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, berbuai dengan makanan dan minuman, berbuat durhaka,
Aku lalaikan dengan harta benda, emas, perak dan permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Demikian juga ketika pesta di mana lelaki dan perempuan bercampur. Di sana aku lepaskan godaan yang besar supaya mereka lupa peraturan dan akhirnya minum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal, pikiran dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar, datang perasaan hasad dengki hingga perbuatan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam dan pencuri. Apabila mereka sadar akan kesalahan mereka lalu hendak bertaubat dan berbuat amal ibadah, akan aku rayu supaya mereka membatalkannya. Semakin keras aku goda supaya mereka berbuat maksiat dan mengambil istri orang. Jika hatinya terkena godaanku, datanglah rasa ria, takabur, iri, sombong dan melengahkan amalnya. Jika lidahnya yang tergoda, maka mereka akan gemar berdusta, mencela dan mengumpat. Demikianlah aku goda mereka setiap saat. Nabi bertanya lagi, "Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah bahkan menambah laknat yang besar dan siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai yang dikutuk Allah, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu?" Jawab iblis, "Semuanya itu adalah anugerah dari Allah yang Maha Besar. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke langit yang lebih tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini beribadah bersama para malaikat beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini, maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan manusia yang pertama Adam alaihi salam dan seluruh malaikat diperintah supaya memberi hormat sujud kepada lelaki itu, hanya aku saja yang ingkar. Oleh karena itu, Allah murka kepadaku dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya itu berubah menjadi keji dan menakutkan. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri bernama Siti Hawa yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah khuldi, lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di Padang Arafah hingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya Kabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih belum puas dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat kelak. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia, tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah dan balasan pahala serta surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain tentang apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan berbagai tipu daya hingga tersesat dengan berbagai kitab bitah dan kehancuran. Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak diizinkan oleh Allah untuk naik ke langit dan mencuri rahasia karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku memaksa untuk naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentaraku yang terkena lontaran malaikat itu dan semuanya terbakar menjadi abu, maka semakin beratlah pekerjaanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut manusia. Nabi bertanya lagi, Rasulullah bertanya, "Hai iblis, apa yang pertama kali kau tipu dari manusia?" Jawab iblis, "Pertama kali aku palingkan iktikat niatnya, imannya kepada kafir dan juga dari segi perbuatan, perkataan, kelakuan atau hatinya. Jika tidak berhasil juga, akan aku tarik dengan cara mengurangi pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikuti kemauanku." Nabi bertanya lagi, "Hai iblis, jika umatku sholat karena Allah, apa yang terjadi padamu?" Jawab iblis, "Sungguh penderitaan yang sangat besar.
Gemetarlah badanku dan lemah tulang sendiku, maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda manusia pada setiap anggota badannya. Beberapa iblis datang pada setiap anggota badannya supaya malas sholat, was-was, lupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, merasa terburu-buru supaya cepat selesai sholatnya, hilang khusyuknya, matanya senantiasa melirik ke kanan dan ke kiri, telinganya senantiasa mendengar percakapan orang dan bunyi-bunyi yang lain. Beberapa iblis yang lain duduk di belakang badan orang yang sembahyang itu supaya tidak kuat sujud berlama-lama, penat waktu duduk tahiyat dan dalam hatinya selalu merasa terburu-buru supaya cepat selesai sholatnya, itu semua membuat berkurangnya pahala. Jika para iblis tidak dapat menggoda manusia itu, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan hukuman yang berat. Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, apa yang terjadi padamu? Tanya Nabi. Jawab iblis, jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka terbakarlah tubuhku, putuslah seluruh uratku lalu aku lari dan menjauh darinya. Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu? Jawab iblis, binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu? Jawab iblis, ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya buatku. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arasy dan kursi, bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar serta tidak dicatat dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku ialah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung dan ikan-ikan semuanya siang malam memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa. Satu lagi kemudian orang berpuasa ialah dimerdekakan pada setiap masa dari azab neraka. Bahkan semua pintu neraka ditutup manakala semua pintu surga dibuka seluas-luasnya dan dihembuskan angin dari bawah arasy yang bernama angin syirah yang amat lembut ke dalam surga. Pada hari umatmu mulai berpuasa, dengan perintah Allah datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentaraku, jin, syaitan dan ifrit lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas dan dirantai serta dimasukkan ke bawah bumi yang amat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Setelah habis umatmu berpuasa, barulah aku dilepaskan dengan perintah agar tidak mengganggu umatmu. Umatmu sendiri telah merasa ketenangan berpuasa sebagaimana mereka bekerja dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasanya. Hai iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu? Jawab iblis, seluruh sahabatmu termasuk musuh besarku. Tiada upayaku melawannya dan tiada satupun tipu daya yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit, jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq sebelum bersamamu, aku tidak dapat mendekatinya, apalagi setelah berdampingan denganmu. Dia begitu percaya atas kebenaranmu hingga dia menjadi Wazirul Azam. Bahkan engkau sendiri telah mengatakan jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Abu Bakar. Lagi pula dia telah menjadi mertuamu karena engkau menikah dengan anaknya, Sayyidatina Aisyah yang juga banyak menghafal hadits-haditsmu. Adapun Sayyidina Umar bin Khattab, aku tidak berani memandang wajahnya karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam dengan seksama. Jika aku pandang wajahnya, maka gemetarlah seluruh tulang sendiku karena sangat takut. Hal ini karena imannya sangat kuat apalagi engkau telah mengatakan, jikalau ada nabi sesudah aku, maka Umar boleh menggantikan aku, karena dia adalah orang harapanmu serta pandai membedakan antara kafir dan Islam hingga digelar Al-Faruq. Sayyidina Utsman bin Affan, aku tidak bisa bertemu karena lidahnya senantiasa membaca Al-Quran. Dia penghulu orang sabar, penghulu orang mati syahid dan menjadi menantumu sebanyak 2 kali. Karena taatnya, banyak malaikat datang menghampiri dan memberi hormat kepadanya karena malaikat itu sangat malu kepadanya hingga engkau mengatakan, barang siapa menulis
Bismillahirrohmanirrohim pada kitab atau kertas-kertas dengan tinta merah, niscaya mendapat pahala seperti pahala Utsman mati syahid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun aku sangat takut karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang, tetapi sangat sopan santun, alim orangnya. Jika iblis, syaitan dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka karena dia sangat kuat beribadah dan beliau adalah golongan orang pertama yang memeluk agama Islam serta tidak pernah menundukkan kepalanya kepada berhala. Bergelar Ali Karamullahu Wajahu, dimuliakan Allah akan wajahnya dan juga harimau Allah, dan engkau sendiri berkata, akulah negeri segala ilmu dan Ali itu pintunya. Lagi pula dia menjadi menantumu, aku semakin ngeri kepadanya. Bagaimana tipu dayamu kepada umatku? Jawab iblis, umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama, seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya seperti kata Jibril ulama itu adalah pelita dunia dan pelita akhirat. Yang kedua, umat Tuhan seperti tanah yaitu orang yang sabar, syukur dan ridha dengan karunia Allah. Berbuat amal saleh, tawakal dan kebajikan. Yang ketiga, umatmu seperti Firaun, terlampau tamak dengan harta dunia dan dihilangkan amal akhirat, maka aku pun bersuka cita lalu masuk ke dalam badannya, aku putarkan hatinya ke lautan durhaka dan aku ajak kemana saja mengikuti kemauanku. Jadi dia selalu bimbang kepada dunia dan tidak mau menuntut ilmu, tidak pernah beramal saleh, tidak mau mengeluarkan zakat dan malas beribadah. Lalu aku goda agar manusia minta kekayaan lebih dulu dan apabila diizinkan Allah dia menjadi kaya, maka aku rayu supaya lupa beramal, tidak membayar zakat seperti Karun yang tenggelam dengan istana mahligainya. Bila umatmu terkena penyakit tidak sabar dan tamak, dia selalu bimbang akan hartanya dan berangan-angan hendak merebut kemewahan dunia, benci dan menghina kepada yang miskin, membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan. Siapa yang serupa denganmu? Jawab iblis, orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang yang belajar agama Islam. Siapa yang membuat mukamu bercahaya? Jawab iblis, orang yang berdosa, bersumpah bohong, saksi palsu dan suka ingkar janji. Apa yang kau rahasiakan dari umatku? Jawab iblis, jika seorang muslim buang air besar dan tidak membaca doa terlebih dahulu, maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Jika umatku bersatu dengan istrinya, apa yang kau lakukan? Jawab iblis, jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya dan membaca doa pelindung syaitan, maka aku lari dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dahulu dengan istrinya dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan gemar berbuat maksiat, malas pada kebaikan, durhaka. Ini semua karena kealpaan ibu bapaknya sendiri. Begitu juga jika mereka makan tanpa membaca bismillah, aku santap makanannya lebih dulu daripadanya. Walaupun mereka makan, tidaklah mereka merasa kenyang. Apa yang dapat menolak tipu dayamu? Jawab iblis, jika berbuat dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, menangis menyesal akan perbuatannya. Apabila marah, segeralah mengambil air wudhu, maka padamlah marahnya. Siapakah orang yang paling engkau sukai? Jawab iblis, lelaki dan perempuan yang tidak mencukur atau mencabut bulu ketiak atau bulu kemaluan selama 40 hari. Disitulah aku mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuai seperti pijat pada bulu itu. Hai iblis, siapakah saudaramu? Jawab iblis, orang yang tidur meniarap atau telungkup, orang yang matanya terbuka di waktu subuh tetapi menyambung tidur lagi. Lalu aku lenakan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, asar, maghrib dan isya, aku beratkan hatinya untuk sholat. Apa yang dapat membinasakan dirimu? Jawab iblis, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran dan sholat tengah malam. Hai iblis, apa yang dapat memecahkan matamu? Jawab iblis, orang yang duduk di dalam masjid dan beritikaf di dalamnya. Apalagi yang dapat memecahkan matamu?
Jawab iblis, orang yang taat kepada kedua ibu bapaknya, mendengar kata mereka, membantu makan, pakaian mereka selama mereka hidup, karena engkau telah bersabda, surga itu di bawah tapak kaki ibu. Dikutip dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Muhasabah Kiat Sukses Introspeksi Diri, penerbit Diva Press, September tahun 2006. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.